Jumpa lagi dalam Lunch with Jesus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mau membagikan renungan singkat yang saya ambil dari Injil Matius bab 8 ayat 31-32a. Bunyinya demikian. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, siapa setan-setan ini? Mereka adalah setan-setan yang merasuki orang Gerasa. Setan yang melawan Allah, permintaannya dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Apalagi kita manusia yang diciptakan secitra, segambar dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kenapa setan-setan ini minta pindah ke kawanan babi? Jika kita lihat di dalam Injil Sinoptik, Injil Markus dan Injil Lukas, di sana kita ketahui bahwa Tuhan Yesus meminta mereka keluar dari orang yang mereka rasuki. Dengan permintaan setan-setan ini pindah ke kawanan babi, artinya apa yang mereka minta itu sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena dengan pindah, mereka harus keluar dari orang yang mereka rasuki. Saudara-saudara yang terkasih, pengalaman pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ini 20 tahun yang lalu, saya sangat iba pada orang-orang yang menderita sakit. Tanpa sepengetahuan mereka, saya mendoakan mereka. Saya meminta Tuhan, jangan sampai mereka menderita karena sakitnya. Biarlah sakitnya itu saya yang merasakan. Setiap kali saya berdoa demikian, Tuhan mengabulkan. Setelah beberapa waktu, saya menceritakan hal-hal yang saya alami kepada mama saya. Mendengar itu, mama saya sangat marah. Sejak saat itu, saya tidak lagi memohon kepada Tuhan dengan hal yang serupa. Saya yakin dan percaya Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit tanpa harus memindahkan penyakit itu. Pengalaman saya di kosan. Ketika itu, saya main ke kamar teman kos saya. Dia di lantai 1, saya di lantai 2. Saya ketuk pintu kamarnya. Setelah dipersilakan masuk, saya buka pintunya. Saya melihat teman saya itu tengah terbaring di atas ranjangnya. Wajahnya pucat. Ia mengatakan perutnya sakit sekali. Refleks tangan saya terulur ke bagian yang sakit. Dalam hati saya berdoa singkat. Niscaya. Tiba-tiba teman saya katakan, "Terima kasih, Net. Sudah sembuh, sudah tidak sakit lagi." Hal serupa saya alami di kosan yang lain. Ibu kosan saya ini orangnya ramai, dan dia sibuk melayani keluarganya. Suatu sore, rumah itu begitu sunyi dan sepi. Saya memberanikan diri mengunjungi ibu kos di kamarnya. Dan saya melihat ia terbaring tanpa daya dikelilingi oleh anak-anaknya. Ia mengatakan pandangannya kabur, kepalanya sakit sekali, dan badannya lemas. Setelah mendapat izin, saya ulurkan tangan saya di kepala beliau, dan saya berdoa dalam hati. Kemudian ibu itu mengatakan, pandangannya berangsur-angsur makin jelas. Kepalanya tidak sakit lagi. Dan beliau pulih. Dia bangkit dan mulai beraktivitas seperti sedia kala. Kami sangat bersuka cita. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa permohonan-permohonan
Saudaraku, yakin dan percayalah untuk setiap doa dan permohonanmu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia berkenan mengabulkan setiap permohonan kita, asalkan apa yang kita mohon sejalan dengan kehendak-Nya. Mari kita siapkan hati untuk berdoa kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau sangat memperhatikan kami, dan cinta-Mu melebihi segala sesuatu. Engkau memperhatikan kami, sehingga kami selalu dalam keadaan sehat dan baik. Pada kesempatan ini ya Tuhan, hamba mohon kepadamu, biarlah Roh Kudus-Mu terus menyertai kami, membawa kami semakin mengenal apa yang Engkau kehendaki, sehingga setiap kali kami memohonkan, itu sejalan dengan apa yang Engkau kehendaki. Pada saat ini hamba juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit ya Tuhan. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan Yesus. Bersabdalah sehingga saudara kami ini sembuh dari sakitnya dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Doa yang kurang sempurna ini ya Tuhan, hamba panjatkan kepadamu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bertahta bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.